Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam renungan harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Semakin Melenting Saat Dibanting, yang didasari dari surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, orang bijak mengatakan bahwa kehidupan ini seperti pertandingan atau perlombaan. Pemenang yang sejati dari pertandingan kehidupan itu adalah siapa saja yang berani bangkit setelah didera berbagai tekanan, persoalan, permasalahan, bahkan pandemi dan musibah. Oleh karena itu, agar berani dalam menjalani kehidupan dibutuhkan ketangguhan, bukan kelembean atau keputusasaan. Orang-orang yang tangguh inilah yang apabila dibanting akan semakin melenting. Seperti bola, bila ia dibanting di tempat yang keras, ia justru akan melenting. Artinya, bahwa tantangan, persoalan, tekanan, cemoohan, cibiran, dan lain sebagainya ini menjadi kesempatan untuk mengasah ketangguhan. Nah, salah satu orang yang dibanting tetapi kemudian melenting itu adalah Dr. Terawan Agus Putranto. Memang tidak mudah berada pada posisi Dr. Terawan tersebut. Saya teringat di tahun 2018 yang lalu, terapi brain flushing yang digagasnya itu dipersoalkan oleh banyak orang. Padahal sudah puluhan ribu orang yang merasakan manfaat dari terapi brain flushing tersebut. Waktu itu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang tiupan anginnya. Akan tetapi beliau menyahut demikian. Itu kalau pohonnya sendirian, Pak Pendeta. Makanya supaya tidak sendirian, kita perlu membangun jejaring agar bisa tumbuh bersama. Sehingga ketika angin bertiup kencang, kita bisa saling menopang. Nah, untuk itu Pak Pendeta perlu hikmat dan tuntunan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saat berkomunikasi dengan beliau, saya menyampaikan, wah, saya perlu belajar dari Pak Dokter. Namun dengan sedikit bergurau, beliau merespon, ampun Pak Pendito, mangke malah sakit sedanten, amargi dipun antem kiwa tengen. Menawi dalem sampun biasa Pak. Dalem menika sampun boten gadah atasan. Atasan dalem nggih namung Gusti Yesus. Ingkang dalem gadahi nggih mung jengku lan asta, supados jengkeng lan nyenyuwun pitulungan Gusti. Kalau diterjemahkan artinya, jangan Pak Pendeta, nanti malah sakit semua karena dipukul kanan kiri. Kalau saya sudah terbiasa. Sekarang saya sudah tidak punya atasan lagi. Atasan saya hanya Tuhan Yesus. Yang saya miliki hanyalah lutut dan tangan supaya bertelut dan memohon pertolongan Tuhan. Menurut saya, dua pengalaman perjumpaan tadi cukup menggambarkan bagaimana spiritualitas beliau. Bagi beliau, Tuhan Yesus adalah tempat pengungsian dan sumber pertolongan. Bahkan, beliau sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus berjalan di depannya. Inilah kunci ketangguhan dari Dr. Terawan. Bukan kekuatannya sendiri, melainkan Tuhan Yesus. Saudaraku, saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata
bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jika hanya mengandalkan kekuatan diri saja, maka kita pasti akan sangat rapuh. Tadi Paulus menganalogikan seperti bejana tanah liat. Namun, Paulus menjadi kuat menghadapi tantangan manakala menyandarkan kekuatannya itu hanya kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan inilah, maka Paulus merasa tidak terjepit walau ditindas. Tidak putus asa walau habis akal. Tidak sendirian walau ditinggal sendiri. Dan tidak binasa walau dihempaskan. Dr. Terawan memang bukan Rasul Paulus. Namun beliau berupaya meneladani iman yang berserah dan mengandalkan Tuhan. Beliau juga tidak lantas menjadi manusia hebat yang sempurna. Beliau masih terus berjuang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia dengan berusaha menjadi berkat melalui talenta yang dimilikinya. Oh ya, by the way, ada orang yang mengatakan bahwa Dr. Terawan ini adalah seorang seniman kesehatan. Saudaraku, Anda dan saya juga bisa menjadi orang yang berani memasuki dan menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Kita juga bisa jadi orang-orang yang tangguh, sehingga dapat semakin melenting saat dibanting. Berbagai persoalan bisa hadir, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur karena Tuhan menyediakan bagi kami banyak teladan iman, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, ketika kami dibanting, kami bisa melenting. Kami rindu untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dengan demikian, kami boleh menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Amin.